pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah online atau kuliah virtual hari ini. Untuk mata kuliah teknologi komputer, mata kuliah piranti komputer, mata kuliah arsitektur komputer, ya. Terus apalagi mata kuliah, pokoknya kaitannya dengan komputer. Nah, hari ini akan saya coba sampaikan, ya, kita akan mencoba nanti diskusi tentang troubleshooting komputer. Tentunya materi dari perakitan dan komponen-komponen komputer yang terkait sudah kita pelajari di minggu-minggu lalu. Jadi minggu ini kita pertemuan yang terakhir. Mata kuliah troubleshooting komputer ini sebagai mata kuliah penutup, sehingga saya harapkan nanti teman-teman semua setelah mengikuti perkuliahan saya mampu merealisasikan hasil diskusi, hasil sharing ilmu dan teknologi ke dalam lapangan atau dunia kerja, sehingga ilmu-ilmu yang sudah kita sharing bersama benar-benar dapat bermanfaat, dapat diimplementasikan secara real, secara nyata di masyarakat. Nah, hari ini materi troubleshooting intinya bagaimana kita mengantisipasi atau kita mendeteksi sebuah kesalahan yang ada pada komputer, baik itu kesalahan dari sisi hardware maupun kesalahan dari sisi software, sehingga kesalahan-kesalahan ini mampu kita cari masalahnya, kemudian kita perbaiki dengan solusi yang telah kita pelajari bersama. Nah, pada layar di HP atau monitor teman-teman, di situ tertulis sebagai kata pembuka troubleshooting bahwa komputer saat ini menjadi suatu alat bantu yang sangat penting, ya. Terlebih lagi ketika kita masuk pada perkantoran-perkantoran yang ada baik di dunia usaha maupun dunia industri, baik di pemerintahan maupun swasta, hampir rata-rata menggunakan peralatan komputer. Nah, tentunya dengan adanya komputer yang menjadi kian penting ini, maka pekerjaan akan otomatis dapat diselesaikan dengan cepat karena bantuan dari komputer tersebut. Nah, kita sebagai pengguna atau pemakai komputer tentunya juga pernah mengalami kerusakan atau masalah yang terjadi pada komputer. Dengan masalah dan kerusakan yang terjadi di komputer ini, baik itu terjadi karena unsur kesengajaan maupun unsur ketidaksengajaan, ya, ataupun terjadi akibat dari ketidaksesuaian komponen-komponen komputer yang kita pasang tadi, baik itu secara software maupun secara hardware, ya kan?
Kalau kita terlibat berarti juga secara brainware. Nah, hal ini berpengaruh dan mengganggu kinerja dari kita sendiri karena kita menggunakan alat bantu berupa komputer. Nah, sekarang dengan melihat kondisi semacam itu tentu secara keilmuan definisi atau pengertian dari troubleshooting komputer itu perlu kita ketahui. Nah, dalam dunia komputer, segala sesuatu masalah yang terjadi yang ada hubungannya dengan komputer itu disebut troubleshooting. Intinya itu. Nah, nanti masalah narasi, teman-teman bisa membuat narasi sesuai dengan imajinasi, sesuai dengan inovasi, sesuai dengan kreativitas dari teman-teman semua. Yang jelas saya hanya memberikan intinya bahwa segala sesuatu masalah yang berhubungan dengan komputer, baik itu disebabkan oleh software maupun hardware. Kalau ada unsur dari penggunanya ya dari brainware. Nah, hal itu semua disebut dengan istilah troubleshooting. Nah, tentunya masalah-masalah yang timbul di dalam kendala komputer tadi itu ada penyebabnya. Nah, ini yang menjadi tugas kita, yang menjadi beban kita atau menjadi job desk kita untuk mencari penyebab dari masalah-masalah yang terjadi tadi, yang kemudian dapat kita selesaikan. Nah, pada hari ini ya, kita akan mencoba diskusi ya, dan kita akan sedikit mencari tahu bagaimana cara mendeteksi masalah pada komputer. Nah, terlebih lagi yang berkaitan dengan hardware. Kalau masalah nanti berkaitan dengan software, biasanya akan kita cek dulu file-file yang berhubungan dengan software tadi. Misalkan ya, software itu ketika kita instalasi pertama, dia akan memberikan sebuah permintaan. Jadi ada spesifikasi minimum yang dia minta. Nah, ini sudah terpenuhi belum? Nah, kalau belum terpenuhi, kita memaksa instalasi, ya nanti akhirnya di tengah jalan software tersebut akan mengalami kendala. Nah, kalau masalahnya sudah sampai tataran level yang lebih rumit, biasanya kita akan melakukan reinstall. Nah, reinstall ini jangan obsesi kita lantas install sistem operasi itu ya, bukan ya. Kalau Windows ya berarti install Windows ulang. Kalau Linux ya install Linux ulang. Kalau Macintosh ya install Macintosh ulang, itu bukan. Tapi reinstall software-software tertentu yang mengalami kendala dan kerusakan tadi. Kenapa? Karena tingkat kesulitan menangani permasalahan pada hardware itu lebih mudah dibanding menangani atau tingkat kesulitan yang terjadi pada software. Sehingga software kita cek file-filenya bagus, terus untuk permintaan kebutuhan saat instalasi oke, kok masih error, biasanya ya solusi terakhir reinstall aplikasi seperti itu. Tapi bukan reinstall sistem operasi. Tapi kalau sudah bermasalah dengan sistem operasinya, ya yang di reinstall adalah sistem operasinya, karena sudah menyangkut kendali seluruh sistem. Nah, di dalam troubleshooting kita akan mengenal dua teknik, yaitu model teknik forward dan model teknik backward.
Tentunya dari namanya saja forward itu adalah teknik dari depan, sedangkan backward itu ya teknik dari belakang. Tetapi teknisnya seperti apa? Kita lihat secara kata per kata sekarang. Untuk troubleshooting yang model dengan menggunakan teknik forward ya, tentu kita dengan mendengar kata forward saja kita sudah bisa membayangkan bahwa dalam teknik ini segala macam permasalahan itu akan dideteksi semenjak awal komputer itu dirakit. Nah, karena pendeteksian ini dilakukan di awal ya, sebelum atau semenjak komputer itu dirakit atau dipasang ya, maka biasanya model troubleshooting ini akan dilakukan oleh vendor-vendor atau oleh dealer-dealer atau oleh perusahaan-perusahaan yang memang dia menyediakan perakitan komputer. Sehingga komponen-komponen yang digunakan tentunya dalam hal ini komponen-komponen baru yang telah melalui proses quality control, maka pada teknik ini hanya dilakukan pendeteksian masalah secara sederhana. Jadi dideteksi secara sederhana. Nah, contohnya itu ada di bawah gitu ya. Itu setelah komputer selesai dirakit, akan dilakukan pemeriksaan pada semua hardware. Nancep nih RAM itu sudah sesuai belum ya. Ketika memasang VGA itu sudah sesuai slotnya belum. Ketika masang prosesor ya, prosesornya itu sudah nempel dengan pendinginnya secara sempurna apa belum. Hal-hal ini yang dicek secara cepat ya. Terus power supply-nya itu kabelnya itu sudah benar ke soket-soket masing-masing belum. Seperti itu saja ya. Terus kemudian kalau kita melihat yang ke backward troubleshooting atau troubleshooting model dari belakang ya. Nah, teknik ini secara troubleshoot itu hampir sama dengan yang forward. Cuman bedanya kalau yang forward tadi sebelum komputer itu dirakit atau sebelum komputer itu dinyalakan ya. Tapi untuk yang backward ini mendeteksi kesalahan-kesalahan komputer atau mendeteksi error-error yang ada di komputer itu setelah komputer itu dinyalakan. Jadi setelah dicolokkan ke listrik atau setelah dikasih arus listrik, baru nanti troubleshooting itu dilakukan. Nah, teknik backward troubleshoot ini sering banyak digunakan. Nah, contohnya ini ada contoh ya kan, ada dua contoh itu di slide bawah. Yang pertama itu misalkan floppy disk. Kalau anak-anak milenial ini biasanya dengan floppy disk ini agak kurang paham ya. Nah, karena komputer-komputer sekarang itu jarang yang menggunakan floppy disk. Ya. Contohnya di sini floppy disk yang tidak dapat membaca disket. Jadi disket dimasukkan nggak ke detek, disket dimasukkan nggak kebaca. Nah, ini kan perlu pendeteksian dengan sistem backward troubleshoot. Atau mungkin komputer tidak menyala saat tombol power pada casing itu ditekan ya. Kita tekan-tekan ternyata komputer itu nggak mau nyala-nyala. Nah, ini kan kita harus mencari kesalahan-kesalahan ini. Tapi kesalahan ini kita cari setelah komputer yang kita pasang tadi dialiri oleh listrik. Nah, kemudian
Untuk tabel pendeteksian masalah dari kedua teknik troubleshoot tadi, baik secara forward troubleshoot maupun secara backward troubleshoot, kita sekarang akan lebih fokus atau lebih cenderung membahas ke yang backward troubleshoot saja, karena memang backward troubleshoot ini yang digunakan oleh teknisi-teknisi dalam perakitan komputer. Nah, analisanya adalah pada tahapan ini ya, untuk analisa pengukuran ya, pendeteksian masalah dengan cara mengukur tegangan listrik pada komponen itu sangat dimungkinkan ketika komputer itu sudah dialiri oleh listrik, daripada komputer itu belum dialiri oleh listrik. Makanya di sini teknik backward troubleshoot lebih cenderung digunakan. Nah, ketika menggunakan alat bantu seperti multitester ya kan, untuk mengukur tegangan, untuk mengukur arus yang mengalir, ini tentunya kan membutuhkan tegangan listrik. Tidak mungkin tidak kita mengukur tanpa dengan adanya arus listrik. Sehingga teknik backward troubleshoot ini yang paling sering digunakan. Terus kemudian analisa berikutnya yaitu dengan menggunakan analisa suara. Tanpa adanya arus listrik, nggak mungkin suara-suara itu akan berbunyi. Ya, contohnya kita nyalakan komputer tadi habis diinstal, dinyalakan kan, tapi tanpa adanya arus listrik kan nggak mungkin. Nah, sebelum dikasih arus listrik itu kan forward troubleshoot, setelah dialiri arus listrik namanya backward power shoot. Nah, troubleshooting model backward ini ketika kita analisisnya menggunakan analisis suara, maka mau tidak mau kan harus ada arus. Ya. Tentunya ketika pemasangan speaker ya dalam mainboard, kita pastikan benar dulu kalau analisis suara. Setting di BIOS ya kan, itu juga harus benar dulu. Kenapa? Karena suara nanti menentukan trouble atau error atau kesalahan pada komputer tersebut. Contohnya ya kan, ketika kita mendengar bunyi bip pendek satu kali, tit gitu ya, tit, itu saja ya kan. Artinya apa? Artinya sistem telah melakukan proses boot dengan baik. Makanya kadangkala kalau kita menyalakan tombol power di casing itu kan bunyi bip ya, tit gitu ya. Nah, itu artinya sistem baik, itu bootnya. Oh, kalau bootnya baik berarti BIOS baik ini kan gitu. Nah, ketika bunyi bipnya itu pendek, berbunyi 2 kali ya kan, tit ya. Nah, berbunyi tit 2 kali artinya apa? Artinya terjadi masalah pada konfigurasi atau setting pada CMOS-nya. CMOS itu berkaitan dengan baterai yang ada di mainboard. Kalau bunyi bipnya 1 kali panjang tit itu ya, tapi sekali itu artinya kesalahan itu ada pada motherboard atau mainboard, atau bisa jadi kesalahan itu ada pada RAM-nya. Jadi bisa di mainboardnya, bisa di RAM-nya kan gitu. Nah, ketika bunyi bip
panjang 1 kali dan pendek 2 kali. Nah, ini kita konfigurasi panjang pendek ya. Jadi panjangnya itu sekali tit, tit, tit. Itu artinya apa? Artinya ternyata ada masalah pada VGA-nya gitu ya. Kalau VGA-nya nggak masalah berarti monitornya gitu ya. Biasanya kalau masalah di VGA itu ketika monitornya nggak masalah, akan muncul di monitor itu tulisan monitor no signal gitu ya. Jadi sinyal itu tidak masuk ke monitor itu. Nah, itu ditunjukkan oleh bunyi bip, panjangnya sekali, pendeknya 2 kali. Tit, 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 gitu, seperti itu. Terus kemudian bunyi bip panjangnya itu sekali, pendeknya 3 kali. Ternyata artinya beda. Ketika bipnya pendek 2 kali itu adalah VGA, tetapi ketika panjangnya 1 kali dan pendeknya 3 kali, itu masalah yang terjadi adalah pada keyboard atau mouse. Nah, jadi tit, 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 tit. Oh, itu artinya keyboard bermasalah. Nah, bunyi-bunyi semacam ini kalau telinga kita tidak waspada, telinga kita tidak terbiasa, maka kita akan sulit menentukan kesalahan-kesalahan atau error yang terdapat pada komputer yang kita pasang. Beda lagi artinya ketika kita mendapatkan bunyi bip panjangnya itu sekali, tapi pendeknya sampai 9 kali. Kalau bunyi bipnya panjang sekali, pendeknya sampai 9 kali, artinya ini ada masalah pada ROM BIOS-nya. Kalau masalahnya pada ROM BIOS ya sudah itu, ya kan? Alamat kemungkinan ganti chipset. Kalau yang pinter-pinter kanibal ya, cari chipset yang sama lalu dikanibal. Tapi kalau yang enggak pinter bermain-main dengan kanibal atau pegang blower dan solder, ya alamat ganti boot gitu ya. Kalau bunyinya panjang tapi secara terus menerus artinya masalah ada pada RAM. Tit, 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 gitu ya. Itu artinya RAM-nya yang bermasalah. Kalau pendek secara terus menerus berarti ada pada tegangan. Tegangannya bisa under perform atau di bawah standar, atau tegangannya bermasalah, tidak ada yang sampai. Jadi ada beberapa komponen yang tegangannya itu nggak sampai. Itu kalau bipnya pendek terus. Kalau panjang terus artinya ROM artinya kesalahan pada di RAM atau RAM. Kalau pendek secara terus menerus artinya pada power supply. Nah, ini pada motherboard tertentu yang biasanya itu sudah dilengkapi dengan sensor panas ya, itu akan mengeluarkan bunyi bip itu beberapa kali apabila temperatur dari prosesornya itu overheat ya. Jadi tingginya itu sudah melebihi ambang yang ditentukan. Nah, ambang panas pada prosesor itu apakah bisa diatur? Bisa. Jadi ambang panas pada prosesor itu bisa diatur melalui BIOS ya. Jadi BIOS itu bisa kita setting ya. Nanti temperatur pada prosesor ketika mencapai panas sekian, maka otomatis akan mati atau akan restart. Itu bisa diteliti atau bisa dirubah dan bisa disetting semacam itu. Nah, analisis yang berikutnya untuk troubleshooting dari melihat tampilannya. Kalau melihat tampilan ini otomatis kalau kita sudah terbiasa ya, itu akan lebih mudah daripada kita mendengar tadi. Karena kalau mendengar bip tadi kadangkala otak kita itu lupa panjangnya itu berapa kali ya kan, pendeknya tadi berapa kali, atau panjang
panjang pendek, pendek panjang. Nah itu yang kadangkala otak kita itu lupa. Tapi kalau analisis tampilan itu bisa kita lihat, sehingga model troubleshooting untuk yang tampilan ini biasanya akan lebih mudah. Kenapa kok dia lebih mudah? Ya karena permasalahannya dapat diketahui ya berdasarkan pesan dari kesalahan yang akan ditampilkan. Nah contohnya apa? Contohnya pada saat komputer itu dinyalakan, keyboardnya error, maka di monitor akan muncul pesan-pesan yang mengatakan bahwa keyboard kita dalam keadaan bermasalah. Nah, seperti itu. Jadi kita tahu langsung mouse kita error. Nah, di monitor muncul pesan mouse-nya error. Itu kan lebih mudah daripada yang mendengarkan tadi. Nah, ini untuk cara cepatnya dalam menangani troubleshooting, ya kan? Yang pertama, apabila terjadi masalah dan sistem masih memberikan tampilan pesan pada monitor, ya, terjadi masalah, monitornya masih memberikan pesan, ya, atau disertai dengan bunyi bip 1 atau 2 kali, maka kemungkinan letak permasalahannya ada pada komponen nomor 6 sampai 9 yang tadi yang saya sampaikan, yaitu pada keyboard, ya, card I/O, disk drive ataupun disketnya, ya. Apabila masalah yang terjadi terus kemudian sistemnya membunyikan bip lebih dari 2 kali, kemungkinan kesalahan ada pada nomor 4 dan nomor 5. Ini kita memperkirakan loh ya ini. Kalau tadi kan berdasarkan bunyi kita dengarkan benar-benar ini bunyi apa, sekian berapa, ya. Nah kalau ini secara sekilas, jadi kita mendengarkan bipnya itu sekali, 2 kali, oh ini kemungkinan rusak di ini. Oh ini bipnya lebih dari 2 kali, oh kemungkinan ada di sini. Nah nanti bisa kita cek, kita lihat. Nah ini juga nanti kita komparasikan, kita sandingkan dengan tampilan yang ada di monitor kita. Nah sedangkan untuk masalah yang tidak disertai pesan pada monitor, bahkan tidak ada kode bunyi bipnya, ya, kemungkinan besar, ya, masalahnya itu ada di power supply atau motherboard. Jadi monitor tidak memunculkan pesan, ya, pesannya cuma no signal, itu ya, katakanlah monitornya no signal, tidak ada bunyi yang keluar, berarti kemungkinan kesalahan ini ada power supply atau motherboard. Kalau power supply kan jelas dia tidak bisa menghantarkan arus, sehingga nggak mungkin komponen-komponen itu bisa nyala, jelas dia nggak akan bunyi. Kalau motherboardnya, ya kan, otomatis, ya kan. Kenapa? Karena arus atau voltase itu akan berhenti di motherboard yang rusak tadi, sehingga nggak bisa diantarkan, karena motherboard selaku pemegang direct system, dia sebagai jembatan menghantarkan arus ke komponen-komponen yang ada. Nah, dengan kedua macam teknik troubleshooting tadi, yang model forward dan backward, ya, dalam forward troubleshoot kita mendeteksi sebelum dialiri arus listrik, dalam backward troubleshoot kita mendeteksi kesalahan itu setelah dialiri oleh arus listrik. Tentunya akan lebih memperkaya pengetahuan kita jika suatu saat terjadi error atau kerusakan pada komputer. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan sebelum dibawa ke tukang servis. Jadi kita mencoba dulu. Nah, ini salahnya apa ini, kan?
Kita coba-coba dulu, kita telaah dulu, kita analisis dulu, ya kan? Kalau baru kita tidak bisa atau kalau kita baru sudah mentok, itu kita bawa ke tempat servis. Atau mungkin kita nggak punya waktu, kita coba analisis kesalahan dulu, benar nggak menurut prediksi saya kesalahannya ada di sini. Kemudian kita bawa ke tukang servis. Sehingga apa? Nanti ketika komputer kita sudah ada di tangan teknisi, si tukang servis, ya kan, kita paling tidak sudah tahu apa yang terjadi pada komputer kita. Kenapa hal ini perlu diantisipasi? Karena banyak sekali teknisi-teknisi nakal, banyak sekali tukang servis yang mungkin, ya kan, kurang mendapatkan pengertian tentang etika dan profesi, sehingga mereka cenderung kadang-kadang itu memanipulasi kerusakan hanya sekedar untuk menaikkan ongkos dan jasa. Terus kemudian ketika kita melakukan troubleshooting pada power, ya, pertama kali yang menjadi poin tugas utama itu kan power itu, karena dia yang menyuplai arus listrik ke komputer kita. Nah, ini kita beresin dulu. Kenapa? Bisa jadi masalah yang muncul itu disebabkan oleh masalah power supply. Nah, cara ngecek power supply-nya, pertama kita cek dari aliran listriknya dulu. Aliran listriknya itu, power supply ini sudah masuk belum ke motherboard? Jangan-jangan listriknya ini nggak masuk ke motherboard, karena kita melihat bahwa motherboard itu adalah komponen yang penting karena menjadi pusat induk dari segala komponen. Biasanya, ya kan, ya, untuk mendeteksi arus listrik yang mengalir ke motherboard itu ada indikator berupa lampu LED. Ya, di motherboardnya itu biasanya ada indikator lampu LED-nya itu. Kalau lampu LED-nya menyala, berarti arus listriknya sudah sampai ke motherboard. Tapi kalau lampu LED-nya itu belum menyala, kemungkinan, ya, arus listrik dari power supply itu belum sampai ke motherboard, atau bisa jadi motherboardnya dalam kondisi rusak. Kedua, kemungkinan power supply yang tidak terlalu bagus atau dia underperform, ya. Jadi underperformnya power supply itu kan kadang-kadang power supply di luar atau di kardus atau di stiker belakang power supply tertulis itu berapa watt outputnya, ya, in berapa watt, outnya berapa watt. Itu bisa kita lihat, bisa kita baca, innya berapa ampere, outnya berapa ampere. Kadangkala power supply itu tidak real. Kalau yang jual mesti tahu ini. Kalau yang jual mesti tahu power supply ini real outputnya apa tidak. Nah, karena selama pengalaman saya itu power supply itu ada yang tertulis 450, fakta realnya dia mengeluarkan tegangan, mengeluarkan power atau mengeluarkan daya itu tidak sampai dengan 450, mentok ada di 350. Nah, kalau hal ini terjadi, otomatis kan berpengaruh terhadap komponen-komponen atau alat-alat yang kita pasang dalam komputer kita. Ini yang kedua, ya. Terus kemudian, ya, penyebab ketiga kemungkinan tidak terpasangnya VGA card dengan benar. Ini sering terjadi. VGA card masang tidak benar, ada renggang atau penguncinya belum dikuncikan. Nah, ini bisa menjadi masalah-masalah tersendiri nanti ketika dipasang
dikoneksikan ke monitor, otomatis kan kita membutuhkan kabel VGA. Nah, ketika kita nyolokkan ke kabel VGA tersebut, maka hubungan ini akan lepas karena terjadi pergeseran. Nah, tentunya untuk menangani ini kita bisa cek satu per satu. Terus kemudian untuk checking dari motherboard sekarang ya, troubleshootingnya seperti apa? Kalau di dalam komputer, prosesor itu kita anggap sebagai otak komputer, maka motherboardnya kita ibaratkan sebagai jantung dari sebuah komputer. Nah, sama-sama mempunyai peran penting ini. Otak berfungsi untuk berpikir, sedangkan untuk jantung itu berfungsi sebagai penjaga kehidupan. Nah, hal ini tentunya akan kita jaga agar komponen ini jangan sampai rusak. Caranya gimana? Caranya yang pertama, ya kan, beban yang ada di motherboard maupun di prosesor itu jangan terlalu berat. Jadi misalkan mainboardnya itu ada sedikit masalah, itu kinerja dari komputer itu juga akan turun. Terus kemudian sekarang ke yang kebutuhan akan transfer data ini, ya. Nah, perlu kita lihat ya, komponen-komponen yang ada di komputer kita yang berkaitan dengan kebutuhan transfer data dari firewire, ya, firewire-nya dari USB yang tadi USB 10, 20, sekarang sudah 30, bahkan ada beberapa yang sudah 3.1. Kemudian RAID sistemnya, ini harus kita benar-benar perhatikan ini. Kita pastikan bahwa komponen-komponen ini sudah terpasang dan tidak memiliki masalah ketika kita gunakan. Jangan lantas nanti kita kalau kita mau main kanibal ya, katakanlah pot yang tadinya USB 2.0 kan warnanya hijau itu, ya kan? Lalu kita lepas, kita ganti dengan yang USB warna biru, biar dikira USB-nya tipe 3.0. Nah, ini nggak boleh ini. Kenapa? Karena kecepatan dari transfer datanya saja sudah berbeda. Seperti itu ya. Ini harus diperhatikan. Apakah ada, Pak? Ada, ya kan? Jadi port USB itu rusak, diganti dengan port USB yang lain, sehingga kompatibilitas dari alat itu tidak mensupport, sehingga akan mempengaruhi dari kinerja mainboardnya itu sendiri. Ini tentang tipe chipset sudah saya terangkan di materi chipset dulu, sehingga ini nggak perlu saya singgung lagi karena memang chipset ini menyatu dengan mainboard, dimana pada chipset itu akan tertanam BIOS ya, sehingga menjadi satu kesatuan antara mainboard, chipset, di dalamnya ada BIOS. Nah, intinya kita kembali ke dasar atau ke awal lagi untuk mengetahui kerusakan-kerusakan yang ada di komputer kita, terlebih lagi ada di motherboard. Yang perlu kita kerjakan adalah periksa semua konektor tool atau alat-alat yang terhubung.
sehingga kita memastikan bahwa konektor-konektor tersebut tidak ada yang terlepas. Konektor-konektor tersebut sudah terhubung sesuai dengan fungsinya. Terus kemudian setelah itu kita akan memeriksa semua komponen yang terpasang, baik itu prosesor, RAM, VGA, ataupun alat-alat yang terhubung dengan eksternal PCI, itu juga perlu kita perhatikan. Pastikan bahwa sudah terpasang dengan baik dan benar. Dan pada penghubung alat tersebut tidak terjadi penumpukan debu-debu, karena penumpukan debu ini bisa menghalangi arus listrik. Dengan terhalanginya arus listrik ke komponen-komponen tersebut, otomatis komponen tersebut tidak akan bekerja sebagaimana mestinya. Terus pastikan bahwa power supply kita itu bisa mensuplai, bisa menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh komputer kita. Jangan sampai power supply kita bekerja underperform. Kebutuhan listrik, kebutuhan daya komputer kita terhadap listrik 500 watt, tetapi power supply yang kita pasang hanya 450 watt. Hal ini jangan sampai terjadi. Kalau terjadi apa? Kalau terjadi maka kinerja dari komputer kita akan terseok-seok, tidak akan bekerja secara optimal. Bahkan kadangkala ada beberapa komputer yang terus melakukan restart dengan sendiri. Terus kemudian apakah ada barang-barang asing yang mengganggu jalur-jalur motherboard? Ya, garis-garis jalur motherboard itu perlu dicek gitu. Apakah ada kabel yang menempel, sekrup-sekrup yang terbuat dari besi itu berserakan, menempel sembarang, kotoran-kotoran, air, itu bisa mengganggu kinerja motherboard. Karena misalkan ada skrup yang dari besi, itu otomatis dia akan mengalirkan listrik itu. Nah, yang seharusnya arus listrik mengalir lurus, karena ada skrup yang menempel sehingga menghubungkan arus yang di sampingnya, arus tersebut harus berbelok. Contohnya seperti itu. Sehingga harus diperiksa betul-betul itu. Terus kemudian jumper-jumpernya, ya kan? Ini harus disesuaikan kemarin pin-pin setting awal itu yang ada di motherboard. Mana jumper untuk restart, mana jumper untuk power, itu harus dilihat secara jelas, jangan sampai terbalik. Terus kemudian periksa bagian bawah motherboard yang melekat pada casing, ya. Dimana kalau kita membeli casing baru biasanya ada lapisan ya, kayak busa plastik gitu ya. Itu sebaiknya ikut dipasang karena untuk menghindari hubungan pendek antara casing dan motherboard. Ini untuk VGA ya. Untuk VGA ini sudah saya terangkan saat materi VGA kemarin ya. Jadi pas saat materi VGA itu sudah saya jelaskan jenis dan model VGA, cara pemasangannya, sehingga dengan sendirinya, dengan tahu model dan cara pemasangan, tip dan trik untuk mendeteksi kesalahan pemasangan pada kartu grafis ini teman-teman sudah mengetahui. Ini yang VGA kita lepas ya. Ini yang prosesor ya. Ini yang sering terjadi di prosesor ya. Ini perlu diperhatikan ya. Ini yang sering terjadi. Kesalahan dari teknisi-teknisi itu biasanya mengganti prosesor itu dengan tipe yang berbeda kan. Jadi FSB-nya yang tadinya 533 diganti dengan
FSB yang 400 ya kan, atau kebalikannya. Nah itu otomatis akan mengganggu kinerja dari komputer kita. Itu yang dari sisi teknologinya. Kalau dari sisi pemasangannya, biasanya kecenderungan kita itu di pemasangan prosesor yang kurang sempurna atau pemasangan pendinginnya. Jadi pendingin itu kurang bisa menempel sempurna pada prosesor, sehingga ketika nyala dalam durasi tertentu prosesor mengalami overheat, ya, kepanasan. Nah ini yang seperti saya terangkan pada saat materi prosesor dulu ya, bahwa prosesor itu untuk bisa menghantarkan panas terbuang ke pendingin melalui media. Nah medianya itu harus menempel secara sempurna. Kalau sudah aus, maka kita membutuhkan suatu alat tambahan baru berupa pasta, di mana pasta ini nantinya dia akan dapat menghantarkan arus sehingga membuang panas yang ada di prosesor ke pendingin. Itu yang bisa dilakukan. Biasanya cek untuk prosesornya itu dulu itu. Biasanya kesalahannya di situ. Gitu. Kalau untuk yang BIOS ya kan, untuk passwordnya ya kan, biasa ini untuk yang orang-orang teknisi untuk meribut password BIOS itu kan macam-macam caranya itu ya. Ada yang memakai kode, ada yang menggunakan command prompt, ada yang menggunakan software, ya, ada yang menggunakan baterai CMOS, ya. Ini tergantung tipe dan mereknya. Ini nanti bisa dipelajari, bisa dicari di Google banyak ya. Dan teman-teman bisa mencari referensi dari Google cara mereset password BIOS itu banyak. Ya. Saya tidak akan mengajarkan ini. Mungkin untuk materi kuliah hari ini tentang troubleshooting komputer selesai. Dengan selesainya materi troubleshooting komputer ini, berakhir pula materi kuliah teknologi komputer, perakitan komputer, dan juga piranti komputer. Sehingga saya mohon maaf jika ada kesalahan selama saya mengajar. Akhirnya untuk hari ini saya sekian. Terima kasih. Selamat pagi.